Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Salim MAG dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan media pengolah kata, kutipan langsung, tidak langsung, footnote, endnote, dan bibliografi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nurul Umi Hamdi. Yang kedua, Saudari Nura Mauludina. Yang ketiga, Saudari Rafni Nurlaili. Baik, yang pertama yaitu kutipan langsung. Apa sih kutipan langsung itu? Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis tanpa menguranginya sedikit pun dari sumber aslinya, baik mengenai kata, kalimat, ataupun ejaan. Kutipan langsung ini biasanya diambil dari pendapat seseorang, para ahli pakar, pengarang, dan sebagainya. Sumbernya bisa berupa teks ataupun wawancara. Macam-macam kutipan langsung. A. Kutipan yang kurang dari 4 baris. Diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Nama pengarang ditulis sebelum atau sesudah teks kutipan. B. Kutipan 4 baris atau lebih. Ditulis tanpa menggunakan tanda kutip dan diletakkan terpisah dari teks yang mendahulunya. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan, menggunakan spasi tunggal, dan kutipan dibuat menjorok ke dalam baris baik dari tepi kanan maupun kiri. B. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kutipan langsung. Pertama, apabila pengutip perlu menghilangkan beberapa bagian kalimat, maka pada bagian itu diberi titik sebanyak 3 buah. Kedua, apabila pengutip perlu menghilangkan satu kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan diganti dengan titik-titik sepanjang 1 baris. Ketiga, apabila terdapat kesalahan dalam kutipan, maka ditambahkan simbol sig setelah kata yang salah. Keempat, apabila pengutip ingin memberi penjelasan pada bagian yang penting dengan menggarisbawahi suatu kalimat, maka dapat ditambahkan keterangan dalam kurung garis bawah oleh pengutip. B. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang ditulis tidak sesuai dengan kutipan aslinya, di mana pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari suatu sumber dan mengembangkannya sendiri. Adapun syarat-syarat kutipan tidak langsung, yang pertama yaitu kalimat yang mengandung kutipan tidak ditulis dengan spasi ganda. Kedua, kutipan harus dirujuk. Sumber rujukannya dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung rujukan. Dan yang terakhir, jika kutipan diambil dari 2 sumber atau lebih, maka diantaranya sumber rujukan ditulis tanda titik koma. C. Footnote atau catatan kaki. Memuat keterangan yang tercantum pada kaki halaman sebagai petunjuk sumber bacaan. Biasanya, footnote ini menggunakan angka berurutan. Tempat footnote yaitu di margin bawah halaman, tapi di halaman yang sama dengan apa yang dijelaskan. Footnote berisi tentang nama pengarang, judul karangan, lokasi penerbitan, nama penerbit, tahun terbit, dan halaman yang seluruhnya dipisahkan dengan tanda koma. A. Cara menulis footnote. 1. Gelar seseorang tidak dicantumkan. 2. Penulisan nama pengarang tidak dibalik. Jika buku, majalah, atau surat kabar ditulis oleh 2 atau 3 orang, maka nama pengarang dicantumkan semua. 3. Apabila nama pengarang lebih dari 3, maka nama yang dicantumkan hanya nama pengarang yang pertama. Lalu, di belakangnya ditulis keterangan @al atau DKK. 4.
Penomoran menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya dengan format superscript. 5. Penulisan judul buku, nama koran, dan situs menggunakan huruf miring, sedangkan judul artikel diapit tanpa tanda kutip. 6. Untuk referensi dari internet, disertakan tanggal, waktu, dan tempat pengaksesan bila diperlukan. 7. Jika teks berupa paragraf, maka footnote juga harus berupa paragraf. Namun, jika teks berupa rata kanan-kiri, maka footnote pun demikian. Istilah-istilah dalam footnote. Yang pertama, ibid atau ibidium. Digunakan apabila sumber referensinya sama dengan sumber referensi pada nomor footnote sebelumnya tanpa diselingi sumber referensi lain. Jika sumber referensi dari halaman yang sama, maka cukup ditulis dengan ibid. Tetapi kalau pada halaman yang berbeda, maka setelah kata ibid ditambahkan nomor halamannya. Yang kedua, op.cheat atau upper cited. Digunakan apabila sumber referensi sudah pernah digunakan sebelumnya, tetapi terdapat selingan dari referensi lain yang halamannya berbeda. Yang ketiga, log.cheat atau logo.cheat digunakan apabila sumber referensi sudah pernah digunakan sebelumnya, tetapi terdapat selingan dari referensi lainnya. Cara membuat footnote pada Microsoft Word. Yang pertama, kutip kalimat yang akan ditulis di penulisan. Yang kedua, pada akhir kalimat tersebut, pilih menu Reference pada Microsoft Word. Yang ketiga, pilih Insert Footnote. Dan yang terakhir, jika sudah diberi keterangan alamat kutipan pada pojok kiri bawah lembar Word. D. Innote atau catatan perut. Nama pengarang yang diacu dari naskah hanya ditulis nama akhir atau nama keluarga saja, tanpa gelar kesarjanaannya. Jika lebih dari 2 pengarang, cukup ditulis nama pengarang pertama dan ditambahi dengan keterangan ed, al, atau dkk. Pada innote ini mencakup kutipan langsung dan tidak langsung yang telah kami jelaskan sebelumnya, di mana semua aturannya juga sama. Bibliografi atau daftar pustaka, yaitu suatu daftar yang berisikan judul-judul buku, artikel, dan bahan terbitan lain yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam tulisan. Adapun syarat-syarat dalam bibliografi. Yang pertama, judul atau tulisan daftar pustaka ditulis dengan huruf kapital semua dan diletakkan di tengah. Yang kedua, spasi antar baris untuk satu referensi adalah 1, sedangkan spasi antar baris referensi satu dengan lainnya adalah 2. Yang ketiga, penulisan nama orang dibalik dan tidak menggunakan gelar. Apabila penulis lebih dari 1, maka penulis kedua dengan ketiga tidak dibalik. Jika penulis lebih dari 3, maka nama yang ditulis adalah penulis pertama, dan seterusnya. Selanjutnya, daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad dari nama belakang penulis. Jika tidak terdapat tahun terbit, maka diganti dengan tanpa tahun. Yang keenam, jika tidak terdapat nama pengarang, maka gunakan nama institusi yang menerbitkan. Yang ketujuh, jika seorang penulis menerbitkan buku lebih dari 1 dalam setahun dan semua bukunya dipakai sebagai referensi, maka tulis terlebih dahulu buku yang terbit pertama kali, lalu diikuti dengan buku kedua, tahun diberi kode A, B, C, dan seterusnya. Untuk buku kedua, ketiga, dan seterusnya, nama pengarang diganti dengan koma atas, strip, koma atas. Penulisan judul buku menggunakan huruf miring, sedangkan judul artikel diapit dengan tanda kutip. Dan yang terakhir, penulisan nama koran dan situs menggunakan huruf miring, dan untuk referensi dari internet, sertakan tanggal, waktu, dan tempat pengaksesan bila diperlukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.